Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan salah satu materi, yaitu perencanaan kurikulum dan peserta didik. Oke, langsung saja kita beranjak pada materi yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, perencanaan kurikulum ini terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan kurikulum. Perencanaan sendiri adalah suatu proses atau rangkaian usaha untuk menentukan tujuan dan capaian yang akan dicapai di masa yang akan datang, serta menentukan sumber daya yang sesuai, cara proses untuk mencapai tujuan tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan kurikulum adalah suatu sistem dalam pendidikan yang meliputi komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, materi-materi yang ada di dalam pembelajaran, serta evaluasi dari rangkaian pembelajaran, dan semua komponen tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga bila satu tidak ada, maka semuanya juga tidak akan tercapai dengan sempurna. Dalam pengembangan kurikulum, tentu ada berbagai masalah yang dihadapi. Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua, secara khusus dan juga secara umum. Secara khusus meliputi kurangnya partisipasi dalam pengembangan kurikulum serta tidak adanya dukungan dari masyarakat berupa feedback terhadap sistem pendidikan. Faktor yang menyebabkan permasalahan secara khusus ini diantaranya yaitu para guru, kepala sekolah, biaya, dan masyarakat. Sementara secara umum meliputi tidak adanya keterpaduan dan persatuan antar disiplin ilmu dan tidak adanya suatu evaluasi yang dilakukan. Faktor dari permasalahan umum ini yaitu relevansi dan juga pengintegrasian. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, ada solusi yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu perlu adanya dukungan dari seluruh pihak dan juga harus dilakukannya suatu pengawasan terhadap program yang akan direncanakan dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perencanaan ini merupakan bagian terpenting juga dalam suatu bidang pendidikan, di mana perencanaan ini merupakan bagian dari manajemen. Nah, perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas di mana kesiapan perencanaan seperti segala sesuatu yang harus dipersiapkan dari awal hingga akhir pada suatu lembaga sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian dalam perencanaan peserta didik tentunya kita perlu untuk menganalisis. Nah, apa saja sih analisis kebutuhan peserta didik? Yang pertama itu kita menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima pada suatu sekolah. Kemudian juga menyusun data peserta didik pada saat awal masuk sekolah. Kemudian menyusun segala aktivitas program pada kegiatan siswa yang ada di sekolah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ini merupakan bagian terpenting dalam suatu lembaga di sekolah. Permasalahan pada perencanaan pendidikan yang pertama adalah tidak memadainya sarana dan prasarana. Solusinya, perencanaan pendidikan harus lebih memperhatikan sarana prasarana agar memadai. Lalu yang kedua, tidak meratanya infrastruktur. Solusinya, perencanaan pendidikan harus lebih memperhatikan terutama akses jalan ke sekolah. Lalu yang ketiga, sikap siswa yang kurang baik seperti bullying. Solusinya, perencanaan pendidikan harus lebih meninjau dan menindaklanjuti terkait kasus bullying ini. Lalu yang terakhir adalah kecurangan pada saat PPDB. Solusinya, perencanaan pendidikan harus menindaklanjuti dan memantau kembali terkait proses perencanaan PPDB ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.